Berjumpa kembali dalam Daily Mindfulness. Hari ini kita akan lanjutkan dengan Sesyung Hengki kembali. Jadi Sesyung Hengki akan membawakan satu topik baru. Judulnya adalah Meditation on One Point, meditasi di satu titik. Ini saya juga baru dengar nih cerita ya, meditasi melalui satu titik ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita persilakan Sesyung Hengki untuk mulai ya. Makasih. Terima kasih Bu Wileng. Selamat malam Bapak Ibu semua, rekan-rekan. Ya, jadi kita coba ini ya, sebelum masuk ke hal yang baru, memang ini topik yang baru. Sebelum kita mulai ke topik yang baru, kita agak refresh sedikit ya. Tadi Bu Lydia udah start dengan nafas ya. Ini mumpung tiap hari Rabu kalau kita bisa latihan sedikit kan lumayan bagus kalau bisa dilatih tiap hari. Jadi hari ini saya akan mulai dengan latihan nafas dulu ya. Nggak usah panjang-panjang, nggak usah sampai 100, cukup 50 aja kali ya, biar kita start dengan sesuatu yang baru. Yuk, kita mulai. Sebelum saya ini dengan slide yang pembelajaran baru, kita mulai ambil posisi yang enak buat kita, kalau bisa punggung tegak, yang santai. Kita mulai dengan breath focus, latihan nafas. Yuk, kita siap-siap. Hitungan akan saya lihat dari saya. Kita mulai sekarang. Yuk. In 2, 3, 4, 5. Out 7, 8, 9, 10. In 12, 13, 14, 15. Out 17, 18, 19, 20. Tetap dipegang perutnya supaya terasa nafasnya. In 22, 23, 24, 25. Out, perut dikempeskan. 27, 28, 29, 30. In, perut dikembungkan. 32, 33, 34, 35. Out, dikempeskan perut. 37, 38, 39, 40. In, dikembungkan. 42, 43, 44, 45. Out, dikempeskan. 47, 48, 49, 50. Oke. Iya, kita cukupkan dulu ya. Sekedar untuk pemanasan aja. Jadi kembali lagi, sekedar review dikit aja, nggak usah terlalu banyak. Pernafasan perut, kalau bagi yang belum terbiasa, saya encourage terus latihan terus ya, karena makin sering latihan kita makin bisa menghandle antara hitungan, perut, langsung diucapkan juga, artinya diucapkan dalam pikiran kita. Terus yang kedua, isu minggu lalu ya, jadi Bapak Ibu coba atur dalam hitungan 5 hitungan, kita bisa tarik nafas pelan-pelan, kita hembuskan pelan-pelan. Dengan begitu kita sudah mengontrol nafas kita. Biasanya kan kita tidak sadar tarik nafas, hembus nafas, tarik nafas, hembus nafas sebagai sesuatu yang refleks, tapi di sini kita dibuat untuk sadar, mengatur waktunya, mengatur panjangnya, mengatur tarikan nafas, hembusan, lain sebagainya. Jadi bermanfaat sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, mindfulness ya. Mindfulness dengan melihat seperti di layar di bioskop. Sesyung Hengki, Ya. sorry. Tadi untuk yang pertama ya, mungkin ada teman-teman yang seperti saya, napasnya belum begitu panjang. Jadi waktu Sesyung Hengki misalnya hitungan 3, kita udah habis nih napasnya. Nah, kalau yang saya lakukan sambil nungguin Sesyung Hengki nunggu 3, saya tahan napas.
Hmm. Hmm. Ini kan karena hitungan saya mungkin nggak cocok dengan hitungan Bapak Ibu sekalian, bukan cuma Bu Peleng aja. Jadi Ya. kalau yang di saya nggak apa-apa nggak usah ditahan, karena kesian nanti kita terlalu lama nahan nafas tuh brain kita juga nggak bagus juga. Artinya ini, jadi kalau bisa kalau pas hitungan kita bareng, Bapak Ibu nggak apa-apa dihembuskan terus narik nafas lagi aja. Jadi ikutin nafasnya aja, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuma nanti kalau hitungan sendiri, seperti yang minggu lalu kita sempat share, 5-nya jangan terlalu panjang. Jadi kita coba ini sendiri, kita hitung sendiri. Yang paling bagus sih 5-nya tuh ikutin detik 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Intinya sebenarnya supaya hitungannya gampang, usahakan semuanya kompak dalam 5. 5 nafas, 5 hembus nafas. Gitu sih. Oke, thank you. Ya, thank you. Ada lagi yang mau kasih input atau ada concern? Saya tanya lagi ya. Silakan, Bu Lydia. Sorry nanya mulu. Nggak apa-apa. Kalau ambil napas, ya biasanya kan memang seperti Wileng bilang kan nggak kuat sampai 5. Ambil lagi. Biasanya saya kalau ambil napas mulutnya tertutup. Terus kalau keluarin napas otomatis suka terbuka dikit. Memang begitu apa harus tertutup? Sebenarnya kembali, saya sebenarnya dengan diskusi ini saya jadi tahu ternyata ada beberapa kesulitan yang saya nggak alami, mungkin beda-beda. Tapi yang saya harapkan tarik nafas dan tembus nafas lewat hidung aja. Tapi kalaupun di latihan ini waktu hembus nafas kita sadar mulutnya terbuka, itu sebenarnya udah bagus. Berarti kan kita udah aware. Tadinya kan sebelumnya kan kita nggak aware. Kalau bisa tetap tutup nafas, tutup mulut. Jadi keluar masuknya biar gampang lewat hidung aja. Karena sebenarnya tarik nafas lewat hidung kan bagus karena ada filter kan. Gitu. Itu sih. Makasih Pak Hendy. Ya, sama-sama. Oke. Kita lanjut ya. Oke, nanti kalau ada concern boleh. Yang kedua, mindfulness. Mindfulness minggu lalu juga udah sempat kita review sedikit, bahwa mindfulness yang terakhir saya ajak Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian coba adalah kita ada di bioskop, kita ada di teater, kita ngelihat apapun yang muncul di depan kita. Latihan kemarin saya ajak menampilkan kejadian di hari ini. Tapi kalau Bapak Ibu mau artinya bahwa sadarnya minta menampilkan sesuatu, nggak apa-apa. Ide dari mindfulness adalah melihat saja, ya. Kita melihat itu membuat yang kita pikirkan jadi hilang. Tujuan dari mindfulness dan sama dengan awareness lewat nafas tadi adalah kita melatih mind kita supaya makin tambah kuat, dan waktu kita mengalami sesuatu, entah nanti saya bilangnya serangan lah ya, serangan dari sisi emosional atau dari sisi fisik, mind kita punya kemampuan untuk mengendalikan itu. Kita bisa mengatasi pain dan suffering yang terjadi. Apakah itu physical, apakah itu emosional. Itu. Untuk mindfulness mungkin saya nggak bahas di sini. Bagi Bapak Ibu yang mau coba lihat lagi, boleh lihat video yang udah di-share Ibu Weleng ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan dan segala macam, boleh kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Tapi yang saya encourage, nafas dulu ya. Nafas, habis nafas mindfulness. Itu. Oke. Saya izin untuk share screen-nya. Kita untuk masuk ke topik yang baru. Oke, sudah kelihatan ya semuanya. Oke. Hari ini kita fokus ke saya sebutnya meditation. Meditation di satu titik. Nanti kita coba lihat apa sih yang dimaksud dengan meditation satu titik. Masih sama, meditation sampai dengan sekarang, mindfulness yang kemarin, awareness yang tadi kita lakukan di awal, masih dalam tahap masih menjinakkan gajah. Ya, kita masih belum beranjak dari menjinakkan gajah. Bahkan bagi teman-teman masih juga berlatih di nafas, nggak apa-apa. Makin kita latihan, makin bagus. Ya. Oke. Sekarang yang berikutnya, ini meditation. Meditation itu sebenarnya ngapain sih sebenarnya? Kalau saya membuat
meditation itu menjadi sesuatu, meditation saya golongkan seperti mindfulness, tapi difokuskan di satu titik. Kenapa di satu titik? Karena dengan satu titik itu banyak hal yang bisa kita peroleh. Ya, salah satunya atau salah dua deh. Yang pertama, membuat tenaga atau power di titik itu jadi lebih besar. Kenapa lebih besar? Nanti saya jelaskan. Yang kedua, keuntungan dari meditation adalah mengatasi pain atau suffering. Intinya meditation one point atau satu titik itu sebenarnya idenya sama. Kita bermeditasi benar-benar di satu titik, fokus di satu titik. Kenapa itu jadi bermanfaat? Nanti ya kita bahas. Kalau nanti Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian udah belajar meditation one point, berarti sebenarnya Bapak, Ibu sudah punya 3 teknik untuk mengatasi pain dan suffering. Pertama adalah breath focus tadi, yang tadi kita awal mulai. Yang kedua mindfulness dengan yang model theater itu. Jadi idenya adalah kalau kita mengalami pain dan suffering, breath focus kita mengalihkan perhatian kita ke nafas. Maka pain dan suffering-nya akan teratasi. Yang kedua, poin yang kedua, mindfulness. Kalau kita mengalami pain atau suffering, kalau kita dengan ide dasarnya adalah kalau kita liatin saja, kita watch saja tanpa judgment, maka pain dan suffering itu akan hilang. Nah, yang ketiga yang kita pelajari hari ini, pain atau suffering juga akan hilang apabila kita fokus di satu titik. Jadi yang belum kita pelajari sekarang yang terakhir. Tapi ketiga teknik yang kita pakai itu bisa dipakai untuk mengatasi pain dan suffering. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Enggak ya? Oke. Jadi jangan khawatir nih, nanti kita sudah punya 3 senjata jitu sebenarnya. Ya. Nah, karena yang 2 di awal kita udah belajar, kita masuk yang ketiga. Nah, untuk masuk ke yang ketiga ini, ya, untuk masuk yang ketiga ini ada 2 strategi yang nanti kita akan pelajari untuk meditation one point. Tapi sebelumnya kita masuk ke slide berikutnya. Oke, sekarang saya minta Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, coba pikirkan, coba jawab pertanyaan yang ada di slide. Saya minta Bapak Ibu melis 2 orang yang Bapak Ibu sayangi. Pikirkan dulu aja ya. Saya kasih waktu sekian detik, cuma 2 kok. Jadi pertanyaan saya adalah coba di list 2 orang yang Bapak Ibu sayangi. Sudah? Nah, sekarang ada yang mau share? Kayaknya nggak usah pakai chat ya, ngomong aja, langsung shout aja. Ada yang mau jawab? Misalnya Hengki, saya bilang 2 orang yang saya sayangi adalah ini dan ini. Gitu. Ada yang mau share? Boleh di-share nih. Ada yang mau mulai duluan? Coba sebutkan 2 orang yang Bapak Ibu sayangi. Siapa aja? Oke, saya. Ya. Dua-duanya anak-anak saya. Oke, dua-duanya anak-anak Ibu. Oke, thank you. Ada lagi yang lain? Bu Heleng, 2 anaknya. Yang lain? Ayo, jangan malu-malu. Saya sama. Sorry, fokus ini saya nggak ada di sini nih. Dengan Pak siapa? Iya, saya Hoklai. Oh, Pak Hoklai. Siapa, Pak? Iya, sama anak saya. Dua-duanya ya? Beneran anaknya 2 ya? Iya, betul. Oke. Yang lain? Ayo, siapa lagi? Ayo, ada lagi? Bu Lydia mau jawab? Iya, Bu Lydia. Bingung, lebih dari 2. Kenapa, Anak Bu? 2, cucu 4, semuanya di saya. Nggak boleh, Bu. Ibu harus pilih 2. Nggak boleh. Nanti pilih kasih. Nggak boleh, Bu. Harus pilih 2. Ayo, siapa kalau ditantang harus pilih 2? Sama. Kenapa, Bu? Sayangnya sama, anaknya 2, perempuan disayang. Tapi nggak boleh, Bu. Harus pilih 2. Ayo, gimana, Bu? Disayang. Oke. Saya pilih papa sama mama. Papa sama mama. Berarti
Ibu nggak sayang anaknya dong? Itu kan Beda sayangnya. Oh, beda sayangnya. Jadi papa sama mama ya? Oke. Ada lagi yang mau share? Bu Lydia bingung karena cuma 2. Bu Lisan, papa mama karena sayangnya beda. Pak Hoklai 2 anaknya. Bu Weleng juga 2. Saya nggak tanya pasangannya ya. Ayo, yang lain lagi. Ada yang mau jawab? bingung. Mama Bingung, dan kan? suami. Bu siapa? Bu Jessica ya? Siapa Bu? Jessica. Mama dan suami. Mama dan suami. Papanya enggak, Bu? Papa udah almarhum. Tapi nggak disayang jadinya. Sayang kan kalau pikir almarhum nggak boleh. Nggak apa-apa ya, kita sambil Iya, ngobrol sambil ya bercanda, kalau ya. ada yang ini. Oke, thank you. Ada yang mau kasih lagi yang lain? Pakai masker, saya kira seharusnya kita pakai masker. Jadi Nggak ada lagi ya? Oke. Dari semua jawaban, saya nggak bilang salah. Tapi kok nggak ada yang bilang diri sendiri ya? Oh iya. Iya. Padahal Semuanya nggak egois, Pak. justru itu. Jadi kadangkala kita mementingkan diri sendiri juga benar, penting sekali. Jadi gini, saya lupa saya pernah share slide ini atau enggak. Waktu kita lagi di pesawat udara, di pesawat, kalau terjadi sesuatu dan air pressure-nya turun, keadaan lagi genting, perlu pendaratan yang emergency lah. Yang perlu dilakukan siapa? Waktu ini udara turun, apa yang perlu kita lakukan? Apakah kita memberikan oksigen itu ke anak kita, ke orang tua kita, atau ke siapa kita yang di samping kita? Sebenarnya enggak kan? Kita dulu, betul. Kita dulu. Itu Tadi Sesiung sebabnya nanyanya 2 orang sih. Kalau sengaja. yang paling disayang. Sengaja, Bu. Jadi biar bingung kayak Bu Lydia tadi. Karena anaknya banyak jadi bingung kan. Tapi memang benar. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita harus menyayangi diri kita sendiri juga. Itu yang paling penting. Dan itu adalah strategi pertama di dalam meditation 1 point. Sebenarnya yang lebih penting nanti mind over matter, tapi nanti saya perkenalkan di sini. Yang jadi pertanyaan saya berikutnya adalah, Bapak Ibu pernah panggil diri Bapak Ibu sendiri nggak? Misalnya saya Hengki, saya dari kecil dipanggil Kiki atau Hengki. Yang jadi pertanyaan, apakah kita sering kali memanggil diri kita sendiri? Waktu meditasi, waktu lagi self-talk, waktu lagi apapun, biasanya umumnya yang terjadi kita cuma ngomong, tapi kita lupa memanggil diri kita sendiri. Kita lupa bahwa diri kita adalah orang pertama yang harus kita cintai. Coba kadang-kadang kita juga bingung nih, kita mau memanggil diri kita sendiri itu apa? Pakai nama Chinese, nama Indonesia, nama lahir, nama Western, atau nama apa? Padahal itu penting sekali. Pentingnya juga waktu, misalnya ini kita nggak mengharapkan ini, tapi seringkali kan kita di film sering lihat orang sudah dalam keadaan koma dipanggil oleh sekelilingnya, tapi yang sekelilingnya juga mungkin nggak tahu nama panggilan yang biasa kita kenal untuk memanggil diri kita sendiri itu siapa. Jadi misalnya saya namanya Hengki Sasmita, mungkin orang-orang sekitar saya manggilnya jadi Sasmita, gitu. Padahal saya familiar dengan dipanggil dengan nama Kiki misalnya. Nah, kata-kata atau nama itu, rasa cinta itu kita harus bangkitkan dalam meditasi juga. Jadi tanpa berpanjang lebar, saya cuma mau mention bahwa strategi pertama adalah kita harus punya, kita harus membiasakan diri untuk memanggil nama kita sebagai salah satu bentuk cinta kita kepada diri kita. Kan kita harus panggil, kita harus cintai dia. Nah, strategi pertama itu. Gimana caranya? Nanti kita akan bahas lagi. Itu strategi pertama ya. Strategi kedua. Nah, ini ada hubungannya dengan one focus nih. Yang tadi meditation 1 point. Kalau Ubin dengan Bohlam ada berantem gitu ya, dibenturkan. Kira-kira yang menang siapa ya? Boleh dijawab 1-2 orang juga boleh. Ubin dengan Bohlam. Ubin. Ada yang lain? Kayaknya kalau ada yang jawab Bohlam, kayaknya
Agak aneh orang itu ya. Tapi saya akan share ini, mudah-mudahan videonya kelihatan. Sebentar. Saya setel video ini, mungkin udah pernah lihat. Bapak Ibu coba lihat. Jadi anak ini menjatuhkan bohlam ke atas ubin. First attempt, benar. Ubin menang. Coba lihat usaha kedua. Aneh nggak? Pakai sulap, pakai magic, pakai kekuatan gaib. Enggak. Itu dilakukan hanya karena fokus. Fokus di satu titik. Itu sebabnya di slide di awal tadi saya bilang, memfokuskan pada satu titik itu memberikan kekuatan yang besar. Tapi apa rahasianya? Coba lihat Bapak Ibu lagi ya. Apa perbedaan first attempt, usaha pertama dengan usaha kedua? Coba perhatikan baik-baik. Dari gesturnya. Gestur tubuhnya. Perhatikan anak ini. Lihat, ini usaha pertama. Gagal. Lihat usaha kedua. Lihat gestur tubuhnya. Ada yang mau share sedikit? Apa perbedaan gestur si anak di usaha pertama yang gagal dan usaha kedua? Ada yang mau share sedikit? Bingung ya? Kalau Bapak Ibu bingung ya? Kalau Bapak Ibu perhatikan, sebenarnya gesturnya berbeda waktu, coba perhatikan ya, saya ulang lagi. Lihat di gestur yang pertama. Si anaknya nggak yakin, dia ngelihat pelatihnya, dan berulang kali, dan lihat tangan, saya jadi ini. Jadi waktu dijatuhkan bohlam itu, sebenarnya tangannya tuh masih bergerak. Jadi yang saya mau katakan di first attempt, dia nggak yakin, itu sebabnya fokusnya dia nggak fokus, pekerjaan dia nggak fokus. Tapi lihat yang kedua, terlepas dari segala apapun, dia udah nggak ngelihat pelatihnya. Dia yakin ini akan berhasil. Apa yang terjadi? Berhasil. Kalau Bapak Ibu, saya belum pernah lihat yang ke ini ya, bela diri ini. Kalau pernah lihat yang bela diri Shaolin, dia melemparkan jarum menembus lempengan, entah itu besi atau kaca, dan itu bisa tembus dengan menggunakan jarum saja, dengan cara dilempar. Konsepnya juga sama. Apabila dia yakin difokuskan di satu titik yang paling kecil, maka kekuatannya akan besar sekali. Oke, jadi saya mau meyakinkan bahwa kekuatan di satu titik itu besar sekali. Oke, nah mungkin Bapak Ibu bilang, ya Pak Hengki itu kan ngambil dari YouTube, bagaimana dengan pengalaman sehari-hari, benar nggak? Nah, sekarang saya kasih gambar ini lagi. Kira-kira kalau pompa dragon, besinya itu diadukan dengan koran, kira-kira yang menang siapa ya? Kalau tadi bohlam dengan ubin, yang menang ternyata bohlam. Sekarang kalau pompa dragon dibuat fight dengan koran, kira-kira yang menang siapa ya? Nah, jadi ragu-ragu kan? Kalau dijawab pompa dragon, kayaknya Pak Hengki pasti ngasih sesuatu yang aneh gitu kan. Kalau jawab kertas koran, kok kayaknya gimana mungkin gitu ya. Tapi gimana? Siapa yang menang? Rasanya sih kertas koran Pak Hengki. Karena Kenapa dia kan Bu Jessica? banyak gitu loh, karena Banyak, jumlahnya banyak. Oke, Jadi itu satu hal. kekuatannya lebih kuat. Iya, betul, satu hal. Tapi Ibu yakin nggak? Ibu bisa nggak matain pompa dragon dengan koran? Ya, rasanya sih bisa ya kalau ada tenaganya kenceng. Yakin Bu? Yakin. Yakin ya Bu ya? Iya. Oke, jadi sebenarnya benar, kertas koran yang bisa menang. Tapi bagaimana menangnya? Ini. Jadi beberapa tahun yang lalu, waktu saya masih ngajar anak-anak sekolah di daerah Tangerang,
Asri ini yang sebelah kiri, ini videonya agak blur ya karena kita pakai handphone. Asri ini adalah angkatan pertama dari sekolah tersebut. Angkatan pertama yang mau ikut ujian IB. IB itu International Baccalaureate kurikulumnya ya. Salah satu metode yang saya terapkan adalah saya memboost motivasi anak-anak seangkatan Asrinya ini. Yang saya lakukan adalah saya buat satu sesi di mana si anak dua orang Asri dan nanti ada lagi satu orang anak diminta untuk mematahkan dragon pompa dragon itu dengan koran. Benar, memang korannya digulung, tapi koran digulung dan yang satu melawan batangan besi. Waktu saya mau melakukan kegiatan ini, saya perlu beli besi kan, batangan pompa dragon itu di daerah Tangerang. Waktu saya beli, karena saya belinya cukup banyak, 10, yang jualannya bertanya kepada saya, Pak, ini mau untuk apa? Saya bilang mau untuk demo. Demo apa ya? Demo untuk mematahkan ini. Dengan apa? Bisa dengan tangan dan juga bisa dengan koran. Yang jualnya bingung. Bapak yakin mau melakukan ini? Terus Bapak melakukan ini untuk siapa? Untuk anak-anak SMA. Dia tambah bingung lagi. Karena biasanya yang latihan-latihan memantahkan pompa dragon dan segala macam itu dilakukan oleh tentara. Ini saya mau melakukan untuk anak-anak SMA. Dia tambah bingung lagi. Nah, saya punya keyakinan bahwa ini bisa dilakukan. Asal, itu tadi, slide yang pertama tadi. Asal si anak atau yang melakukannya memfokuskan di satu titik, maka tenaga yang terjadi di titik itu tenaga yang ada di titik itu akan besar sekali. Apakah ini magic? Bukan, tapi ini adalah fisika, keilmuan, dan itu kita bisa terapkan. Saya coba play ya. Videonya agak panjang, tapi kalau dilihat Bapak Ibu akan lihat bahwa si anaknya tuh nggak yakin. Asri ini nggak yakin. Lihat aja postur tubuhnya. Saya pindah-pindah. Lihat Asrinya ya. Dia tuh nggak yakin banget. Namanya anak sekolah dikasih instruksi, dianya ragu-ragu lagi, terus ragu-ragu terus. Kalau dilihat juga ditambah dengan cengar-cengir, ya kan? Kenapa saya ini agak susah nih? Jadi kalau diperhatikan, batang besinya tuh ada di tengah Asri itu ya. Yang dipegang sama Asri itu kertas koran. Nih. Dia tetap nggak yakin. Nah. Saya cepetin aja ya. Tuh, sekian menit dia nggak yakin. Nah. Saya ulangin ya sedikit. Ya, bangga dia. Tapi kembali, apakah dia melatih dulu sebelumnya? Ada latihan bela diri dan segala macam? Tidak. Kita nggak ada latihan bela diri. Nah, yang berikutnya lagi. Ini ada satu anak lagi sama Tius juga. Namanya Tius. Ini cowok, tapi lebih nggak yakin lagi. Dia dikasih tahu, tetap. Nah, dia mencoba memfake itu. Diketawain teman-temannya. Jadi terus seperti itu, saya majuin dikit ya.
sewaktu sudah patah pun si anak masih nggak yakin dengan kekuatannya sendiri. Jadi sebenarnya dengan 3 video saya coba mau kasih tahu bahwa kekuatan di satu titik itu benar-benar mempunyai kekuatan yang besar sekali. Ada komen dulu sebelum kita masuk ke slide berikutnya. Bahaya nih kalau pukul anak pakai koran. Apalagi dengan emosi ya Bu Welang. Kirain kagak bahaya pukul anak pakai Bahaya Bu. koran. Suaranya doang yang Bahaya. kenceng. Iya, bahaya sebenarnya. Apalagi dengan emosi nanti orang tuanya. Ya, ada lagi komen? Korannya berapa tebal, Pak Hengki? Nggak terlalu tebal kok Bu. Nggak terlalu tebal. Kita nggak bisa ngelihat di sini sih ya. Kadang kalau terlalu tebal pun, dia jadi nggak bisa fokus Bu Lydia. Jadi ini tuh nggak terlalu tebal. Cuma beberapa lembar koran digulung jadi satu, memang jadinya kelihatannya tebal. Tapi sebenarnya bagi yang nggak berlatih untuk konsentrasi, untuk fokus di satu titik, itu nggak akan berhasil. Yang ada besinya akan mental gitu Bu Lydia. Ini anak kok bisa berhasil? Itu Bu. Jadi kalau diperhatikan, si coach-nya itu selalu manggil namanya berkali-kali. You can do it, you can do it. Dan hal yang lain lagi yang nanti kita akan pelajari lagi di pertemuan berikutnya, visualisasi. Kekuatan visualisasi, yakin bahwa ini berhasil. Itu sih Bu. Oh, nggak usah latihan konsentrasi dulu ya? Sebenarnya sebelum bagian ini, kita ada latihan mereka diminta untuk fokus Bu Lydia. Cuma videonya karena untuk keperluan ini, jadi kita cuma ngerekam di ujungnya aja waktu berhasil. Jadi di sini juga ada yang nggak berhasil. Ada yang nggak berhasil juga. Itu. Oke ya, kita masuk ke berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke intinya nih. Jadi gini. Karena kita tahu bahwa konsentrasi di satu titik itu punya kekuatan sekali, tapi kita sekarang gunakan kekuatan di satu titik itu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk yang tadi, yang di awal, mengatasi pain dan mengatasi suffering. Nah, sebenarnya ini ada beberapa tahap latihan, cuma untuk keperluan ini saya jadikan satu aja. Jadi, latihan ini nanti kita gabungkan menjadi satu, ada 4 latihan. Yang pertama, kita coba latihan memfokuskan diri ke satu titik di depan kita. Kalau bisa di eye level. Misalnya kalau Bapak Ibu menggunakan komputer, mungkin bisa lihat di LED lampu kamera Bapak Ibu di situ. Memfokuskan di situ. Tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya untuk melatih kita untuk ancang-ancang fokus ke tubuh kita. Jadi nanti daripada kita fokus di satu titik untuk menghancurkan, kita memfokuskan diri kita ke satu titik di tubuh kita, di diri kita. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengatasi rasa sakit dalam bentuk pain atau suffering. Maksudnya apa? Nanti kita lihat ya, sebentar satu-satu dulu. Jadi tahap pertama kita one point di depan mata kita. Fokusin di satu titik dulu. Tujuan ini adalah untuk melatih dulu bahwa kita bisa fokus di satu titik. Terus matanya ditutup atau dibuka? Dibuka aja. Mungkin di awal-awal kita latihan dengan fokus di satu titik di depan kita, itu membuat mata kita jadi agak perih. Nggak usah terlalu lama. Makin lama kita latihan, kita akan bisa mengatasi perih di matanya. Ya. Maksudnya di depan mata itu apa ya? Ini. Jadi yang tadi saya contohkan. Di depan pandangan kita ya, atau betul. benar-benar Di depan pandangan kita. Jadi jaraknya tergantung dong ya? Tergantung. Kalau dulu saya suka minta teman-teman saya untuk kasih titik pakai spidol titik aja. Yang penting kita bisa tahu titiknya itu. Kalau sekarang yang tadi saya bilang, misalnya Bapak Ibu ada komputer, di komputer tuh kan ada kameranya, ada lampu yang nyala, di situ juga boleh. Biasanya kalau kita memfokuskan di satu titik, apa yang terjadi? Bapak Ibu pasti ini suka melakukan ini. Kalau kita fokus di satu titik, apa yang terjadi? Gambar-gambar di sekelilingnya akan hilang, akan blur. Fokuskan di situ,
Dan nanti yang terjadi waktu kita fokuskan di situ, mata kita akan sedikit berair karena capek gitu ya. Dan gambar di sekelilingnya akan hilang. Nggak apa-apa, itu adalah bagian dari latihan. Apa tujuannya dengan fokus di depan? Itu tadi, kita diajak untuk latihan dulu fokus di satu titik di luar tubuh. Oke, ini sedikit-sedikit, nanti saya guide. Ini hanya penjelasan aja. Yang kedua, setelah kita sudah one point di depan, kita coba scan tubuh kita, mulai dari bawah sampai di atas dengan posisi mata yang tertutup. Kita scan tubuh kita dari bawah ke atas, dari mulai merasakan apa yang kita rasakan di telapak kaki, di betis, di lutut, paha, pinggang, perut, dan lain sebagainya. Kita scan sampai dengan ke atas, sampai dengan kepala. Nah, waktu kita scan dan ternyata ada bagian tubuh yang kita rasa sakit, maka nanti kita fokuskan ke poin yang nomor 3. Kita masuk ke one point di tubuh kita. Jadi gini misalnya, saya contohkan ya. Misalnya kita scan dari bawah, dari kaki sampai dengan ke atas, sampai ke kepala. Lalu setelah scan, waktu saya bilang kita coba fokuskan di satu titik di tubuh kita, Bapak Ibu merasa waktu scan tadi di pergelangan di sini deh ya, pergelangan tangan merasa sakit misalnya, ini misalnya aja. Maka coba fokuskan satu titik di tempat yang sakit itu. Caranya dengan gimana? Kalau Bapak Ibu belum terbiasa, pakai telunjuk, pakai jari untuk di-touch di bagian itu. Lalu perintahkan Bapak Ibu untuk fokus di titik itu. Fokus di titik itu. Jadi tinggal bilang, tadi kita udah coba belajar untuk memanggil diri kita sendiri ya. Jadi misalnya ke diri saya sendiri. Hengki, Kiki, fokuskan semua usaha, semua konsentrasi ke titik di mana telunjuknya bagian tubuh ditekan dengan telunjuk. Fokuskan di situ, dan bawa konsentrasi di titik itu. Jadi kita seolah-olah ada di titik ini. Untuk poin yang ketiga ini, Bapak Ibu ada pertanyaan dulu? Masih bingung ya? Nggak apa-apa. Terus yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, lalu kenapa perlu one point di tubuh? Kenapa perlu one point di tubuh? Kenapa one point di tubuh itu bisa menghilangkan rasa sakit? Jadi gini, kalau tadi sakit di pergelangan tangan, tapi kita fokuskan di satu titik, sebenarnya menurut pandangan Bapak Ibu, kalau kita bilang sakit di pergelangan tangan, Bapak Ibu bisa lihat, bisa tahu nggak yang sakit tuh di bagian mana? Pergelangan kan? Tapi kalau difokuskan di satu titik, kira-kira menurut Bapak Ibu, titik di mana kita fokus itu, kita merasa sakit nggak? Merasa sakit nggak? Kira-kira merasa sakit nggak? Ayo. Jadi saya ulangi ya, misalnya kepala saya sakit. Kepala saya sakit. Saya bilang sakit kepala nih, di kepala saya. Tapi lalu saya tunjuk jari saya untuk fokus di dahi, di kening saya. Saya tunjuk di kening saya, lalu saya bilang ke diri saya, Hengki, Kiki, fokuskan konsentrasi ke area yang ditunjuk oleh dahi. Fokuskan di titik itu, konsentrasikan di titik itu. Yang jadi pertanyaan saya ke Bapak Ibu, kalau kita memfokuskan di dahi di titik ini, apakah sakit kepalanya masih ada di titik itu? Mungkin tidak ada ya. Kenapa Bu Heleng? Karena apa ya, jadi dengan saya cuman lagi pikir kalau kayak kita lagi latihan nafas itu kegelisahan kan akhirnya lenyap. Mungkin ini karena kenapa? Karena kita fokus Betul. di hitungan, fokus Betul. di ini. Ini Betul. juga mungkin karena kita Betul. fokus ya. Betul. Betul sekali. Jadi, waktu kita bilang sakit kepala, kita tuh nggak tahu sebenarnya bagian mana yang sakit. Kita cuma bilang sakit kepala. Tapi waktu kita konsentrasikan benar-benar diri kita di satu titik, kalau bisa sekecil-kecilnya, kalau bisa pakai kuku, di kecil satu titik,
maka kalau kita konsentrasi di situ, sakit kepalanya tidak ada di satu titik itu. Jadi kalau kita sakit di pinggang, kita juga menitikkan di satu titik di daerah pinggang, maka sakitnya tidak ada. Karena pada prinsipnya di satu titik itu tidak ada rasa sakit. Sakit kepala di satu titik, maka tidak ada rasa sakit. Ya, nanti kita coba. Nah, sekarang masuk poin yang keempat. Sebenarnya Bu Heleng juga udah menjelaskan. Gini, di poin nomor 4, kita sebenarnya diminta untuk present, here dan now. Kita ada di sini dan sekarang ada di sini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan center of the body atau in here now? Ada di sini sekarang. Gini, kadang-kadang kalau kita sakit gitu ya, kalau kita cemas, itu karena kita memikirkan the past sama the future. Itu bergabung jadi satu. Tapi kalau kita mencoba mengkonsentrasikan di titik di tengah, di mana kita ada present, di titik ini sekarang, present, kalau saya gambarkan di situ, poin nomor 4 ya, yang ada garis tengah, seolah-olah kita memampatkan diri kita ke garis tengah di dalam tubuh kita, sebenarnya pain dan suffering itu tidak ada. Ini konsepnya agak dalam sih. Tapi saya ulangi lagi, poin nomor 4 yang ditandai dengan gambar tengah-tengah itu, saya mencoba menggambarkan bahwa kalau kita tidak worried dengan past, dengan future, dengan segala sesuatu, dan memfokuskan diri kita di tengah, seolah-olah kita ada di sini, di tengah sekarang, seperti sekarang Bapak Ibu dengerin presentasi saya, maka segala sakit dan penyakit akan hilang. Tapi waktu saya bilang, Bapak Ibu jangan di tengah lagi, coba merasakan rasa sakit lagi, itu pasti akan sakit lagi. Jadi kembali lagi, kalau kita di center of the body, kita berusaha ada di tengah, maka semua kekecewaan, kecemasan, segala macam itu akan hilang. Sama seperti tadi nomor 3, one point of the body. Jadi kalau sakit kepala, fokuskan di satu titik, maka sakitnya akan hilang. Ada pertanyaan dulu. Ini akan sama seperti mindfulness, kok kayaknya nggak make sense ya. Tapi waktu dijalankan, efek-efek itu akan muncul. Jadi di mindfulness kita bilang, kita liatin pikiran, maka pikiran akan hilang. Ini juga sama. Waktu kita ada pain atau suffering, kita fokuskan di satu titik kecil-kecilnya, maka pain dan suffering juga akan hilang. Ada komen dulu atau ada concern, ada pertanyaan? Ya, silakan. 4 tadi tolong diulang dong, center of the body. Oke. Jadi gini. Karena kita manusia, kita selalu berpikir kecemasan, the past, the future, dan ada pikiran lain. Tapi kalau kita berusaha here and now, berada di posisi sekarang, benar-benar sekarang, present, maka kecemasan itu akan hilang. Tapi yang jadi permasalahan, yang disebut sekarang tuh apa sih? Bingung kan? Nah, saya menggambarkan itu seolah-olah kita punya center of the body. Ada bagian tengah yang seperti garis lurus seolah-olah ya, dari kepala sampai ke bawah. Ya, itu di tengah. Dan kita berusaha untuk memampatkan diri kita di tengah itu. Ini kembali ya, hanya dibayangkan. Tubuh kita tetap ada, tapi kita mengkonsentrasikan di titik itu. Sama seperti poin nomor 3. Cuma kalau poin nomor 3 adalah dalam bentuk titik, poin nomor 4 seolah-olah kita memampatkan diri, mengecilkan diri, seolah-olah merapatkan diri ke tengah tubuh. Itu. Kita coba sih nanti, tapi nggak apa-apa. Itu sih jawaban saya, Bu Heleng. Iya, oke, thank you. Ada lagi yang lain? Waktu kita konsentrasi di satu poin atau apa kan rasa sakit hilang ya Pak Hengki. Kalau kita kan nggak terus-terusan konsentrasi gitu dong.
Betul. Itu berapa menit? Gini, contoh paling gampang gini, beberapa waktu yang lalu saya pernah bilang bahwa saya pernah kecentit ya, pinggang belakang sampai nggak bisa tidur, nggak bisa ngapa-ngapain. Yang saya lakukan, saya memfokuskan di sentral yang tulang punggung saya, dengan difokuskan di situ. Waktu saya memfokuskan di situ, saya nggak sakit, dan beberapa menit setelahnya saya juga nggak sakit. Tapi nanti lama-kelamaan akan sakit lagi. Yang saya mau katakan adalah kita kan nggak bisa seluruhnya 24 jam, 12 jam, 10 jam meditasi ini kan ya. Yang saya mau katakan adalah kita latihan aja, Bu. Latihan untuk melatih mind kita supaya fokus. Tapi kalau misalnya kita sakit, ya tetap harus ke dokter. Artinya saya cuma mau bilang bahwa waktu kita meditasi, mungkin sakitnya itu hilang. Setelah meditasi, berapa menit setelahnya, ya pasti sakit lagi. Artinya apa? Ya memang kita perlu ada usaha yang lain, tapi meditasi menggunakan sakit atau suffering sebagai kendaraan untuk latihan diri kita. Itu, Bu. Jadi itu sebabnya banyak meditator yang bilang bahwa suffering dan pain adalah kendaraan untuk mencapai kesempurnaan. Kayak gitu. Itu sih, Bu Lydia. Itu tadi Pak Hengki tunjuk punggungnya dong ya dengan jari. Betul. Tapi kalau nanti Ibu sudah terbiasa, Ibu nggak usah tunjuk, tapi tinggal konsentrasikan di situ, maka akan fokus. Pikiran Tapi, kita aja seolah-olah. Betul. Tapi itu kan sekarang, apakah pengaruh gini nggak Pak Hengki? Karena kita konsentrasi gitu kan ya, konsentrasi ke punggung kita umpama. Jadi kan pikiran kita nggak kepikir sakit. betul. Ya berkurang. Betul. Tapi sebenarnya penyakit itu tetap ada gitu. Betul. Tapi kita juga nggak akan bisa, kadang-kadang ada beberapa penyakit yang sebenarnya nggak membutuhkan yang sebenarnya bisa hilang. Jadi misalnya kayak yang tadi yang simpel, sakit kepala. Ada beberapa orang yang mungkin sakit kepala karena lagi ada stres di sekelilingnya pada saat itu. Dengan mengkonsentrasikan di satu titik atau dengan mindfulness, itu akan hilang. Tapi ada juga yang memang secara fisik memang bermasalah dan harus ke dokter gitu sih, Bu Lydia. Jadi meditasi itu sebenarnya untuk penyakit yang sebenarnya bukan penyakit, tapi kita buat sendiri penyakitnya. Lebih ke situ. Dan kalau ternyata itu benar-benar penyakit, Bu, ini tuh menolong sekali. Jadi kan kita nggak mungkin minum obat terus-terusan atau ke dokter terus-terusan. Jadi kita perlu senjata dari dalam. Itulah makanya saya sering bilang ke dalam sesi-sesi ini, saya bilang bahwa mungkin sekarang kita nggak butuh, kita masih sehat. Bapak Ibu masih bisa mendengarkan, saya juga masih bisa sharing. Tapi who knows, nanti kita berapa jam dari sekarang, ya amit-amit gitu ya, tapi mungkin berapa jam dari sekarang, berapa hari dari sekarang, kita mengalami sesuatu secara emosional dan fisik. Kalau kita udah latihan, ini akan mengurangi pain dan suffering tadi. Otomatis sudah ingat ya, kalau kita sering latihan, otomatis. Betul. Jadi penyakit, kita mengalahkan penyakit dengan kekuatan sendiri. Betul. Tapi jangan juga sombong, Bu, kalau saya bilangnya. Jadi kita juga harus mengontrol. Kalau kita udah meditasi dan ternyata masih sakit, kita coba meditasi atau mindfulness masih tetap sakit, berarti ada sesuatu dan kita harus minta pertolongan medis. Ini hanya sebagai pendamping dan melatih mind kita. Jadi kita juga tetap harus mindful secara general. Kalau kita sakit, dengan meditasi dan mindfulness sembuh nggak? Kalau sembuh ya berarti memang tubuh kita bisa. Tapi kalau enggak, ya kita harus cari pertolongan yang lain. Gitu. Saya pernah, kalau pernapasan sih saya suka dari dulu. Kalau saya pusing gitu, anak saya pusing, saya biasa aja, saya duduk bersila, cari udara segar deh gitu, jangan di kamar, buka pintu. Tarik nafas dalam-dalam, buang pelan-pelan berkali-kali, ya pusingnya hilang. Betul. Cuman waktu itu tarik nafasnya, saya nggak tahu perutnya gendut. Sambil ajarin sama Pak Hengki, tapi emang sih hilang. Iya. Nafas dalam-dalam, buang dari hidung pelan-pelan. Pasti, Bu. Hilang. Makanya
yang tadi slide saya munculkan, sebenarnya kita sudah punya 3 teknik yang juga Bapak Ibu udah handle, dan 3 teknik ini cukup baik untuk mengatasi pain dan suffering kita, breath focus, mindfulness, dan meditation on one point. Jadi kalau kita melatih semuanya, kita tinggal gunakan mana yang kita butuhkan, dan kita akan tahu sendiri kapan menggunakan breath focus, kapan menggunakan mindfulness, kapan menggunakan meditation. Itu sih. Bahkan nanti berikutnya saya akan coba juga share meditation one point untuk membuat kita olahraga jadi lebih bertenaga. Itu nanti dulu. Oke. Ya, Kita makasih. mau coba latihan? Ya, sama-sama Bu Lydia. Ada lagi? Kita coba latihan ya. Ya. Di sini ada beberapa slide, tapi nggak usah. Saya tutup aja, biar saya bisa juga lihat Bapak Ibu. Oke. Sambil saya sebentar ya. Oke ya. Semuanya ikut guidance dari saya. Duduk yang rileks, kalau perlu mau minum dulu, mau apa dulu silakan. Duduk yang rileks. Semuanya aba-aba dari saya. Saya matiin videonya dulu, kamera, tapi suara saya tetap ada di situ. Ya. Oke. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, saya minta untuk siapkan, Bapak Ibu mau panggil nama Bapak Ibu siapa, itu disiapkan dulu beberapa detik ya. Sudah siap ya? Panggil nama, nanti dalam hati masing-masing. Lalu yang kedua, siapkan 1 titik di depan Bapak Ibu yang nggak terlalu jauh. Kalau bisa, jangan terlalu kecil, karena kalau terlalu kecil nanti Bapak Ibu jadi akan susah. Ya, jadi 2, itu yang kedua. Dan yang ketiga, untuk melatih lebih gampang, Bapak Ibu coba pilih bagian tubuh yang kira-kira nggak nyaman sekarang. Misalnya apa aja, di tangan, di kaki, di kepala, terserah. Kalau tidak ada, yang poin nomor 3, kalau tidak ada, Bapak Ibu boleh pilih 1 titik di tubuh Bapak Ibu yang nanti mau ditunjuk dengan telunjuk tadi. Misalnya yang tadi yang saya bilang, di kepala kah, di dahi, di tangan, di tapak tangan, mana aja yang kelihatan, yang nanti akan ditunjuk oleh telunjuknya Bapak Ibu. Udah ya? Jadi saya ulangi lagi. Pertama, siapin nama yang Bapak Ibu biasa dipanggil. Yang kedua, siapin 1 titik di depan mata Bapak Ibu yang kira-kira nggak terlalu kecil, tapi bisa dijadikan fokus. Yang ketiga, coba siapkan 1 titik di tubuh yang bisa dijadikan fokus yang nanti ditunjuk dengan jari. Ya. Oke ya, sudah ya? Oke, yuk kita siap. Semuanya posisi rileks. Oke. Sekarang saya minta Bapak Ibu untuk tutup mata. Lalu mulai breath focus. Tarik nafas, nggak perlu dihitung, tapi yang penting Bapak Ibu sadari, Bapak Ibu tarik nafas. Tarik nafas, perutnya mengembang. Dihembuskan, perutnya dikempaskan. Bapak Ibu mulai panggil nama Bapak Ibu, boleh nama kecil, nama yang sekarang familiar. Saya akan dahului dengan nama saya. Hengki, Kiki, Bapak Ibu bisa siapkan nama Bapak Ibu. Hari ini saya akan mulai latihan meditasi. Hengki, Kiki, nama Bapak Ibu, sebutkan. Bantu saya untuk latihan meditasi. Oke. Sekarang perlahan-lahan Bapak Ibu buka mata, lalu fokuskan pada 1 titik yang ada di depan mata Bapak Ibu. Fokuskan di 1 titik itu. Bapak Ibu bisa sebut nama Bapak Ibu. Hengki, Kiki, fokus ke 1 titik.
di depan. Panggil nama Bapak Ibu. Ajak diri Bapak Ibu untuk fokus di satu titik di depan. Dengan mata terbuka, sadari dan fokus di satu titik tersebut. Biarkan gambar-gambar yang lain menjadi agak blur di depan mata Bapak Ibu. Yang jelas hanya satu titik yang jadi fokus Bapak Ibu sekarang. Panggil lagi nama Bapak Ibu. Ajak untuk fokus di satu titik itu. Biarkan gambar-gambar lain menjadi blur di depan mata Bapak Ibu dan tetap fokus di satu titik itu. Sekarang perlahan-lahan tutup mata Bapak Ibu, pejamkan mata Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu mulai melakukan scan terhadap tubuh Bapak Ibu dimulai dari telapak kaki, di kedua telapak kaki. Rasakan semua sensasi yang ada di telapak kaki tersebut. Jangan lupa selalu sebut, selalu panggil nama Bapak Ibu. Panggil nama Bapak Ibu untuk melakukan scan dari telapak kaki, naik ke lutut, naik ke paha. Sebutkan aja semua sensasi yang muncul. Dan kembali ajak diri Bapak Ibu dengan memanggil nama. Seperti misalnya Hengki, Kiki. Sekarang saya berada di paha, fokus saya berada di paha, dan merasakan semua sensasi yang ada di situ. Lalu naik ke pinggang, perut, dada, bahu, lengan. Rasakan semua sensasi yang ada, termasuk sensasi dengan baju yang kita kenakan. Selalu panggil nama Bapak Ibu. Lalu mulai menjalar ke siku, pergelangan tangan, telapak tangan, jari-jari tangan. Mulai naik ke leher, leher bagian belakang, depan, dagu, menjalar juga ke pipi, hidung, mata, mulai masuk juga ke kepala. Rasakan juga mungkin sentuhan lembut udara AC di rambut kita masing-masing. Panggil terus nama Bapak Ibu untuk memfokuskan diri ke area-area yang kita scan. Bapak Ibu bisa kembali lagi scan ke beberapa area yang lainnya. Selalu panggil nama Bapak Ibu. Perlahan-lahan gerakan telunjuk tangan kiri atau tangan kanan untuk menyentuh bagian manapun di dalam tubuh Bapak Ibu dengan menggunakan telunjuk itu. Misalnya, Bapak Ibu meletakkan telunjuk kanan di telapak
kiri. Sekarang, dimanapun posisinya, ajak Bapak Ibu, diri Bapak Ibu untuk fokus ke titik tersebut. Sebagai contoh, Hengki, Kiki, fokuskan pada telapak tangan kiri yang disentuh oleh telunjuk kanan. Bapak Ibu, panggil diri Bapak Ibu untuk fokus ke area yang ditunjuk itu sampai sekecil-kecilnya. Sampai sekecil-kecilnya. Sampai ke ujung kuku. Sampai lebih kecil lagi. Sampai ke titik seperti jarum. Panggil nama Bapak Ibu untuk mengkonsentrasikan di titik yang paling kecil itu. Seolah-olah itu adalah titik yang paling kecil yang Bapak Ibu bisa konsentrasikan. Bayangkan titik yang paling kecil, lebih kecil dari titik jarum. Selalu fokuskan di situ, selalu panggil nama Bapak Ibu. Fokus di satu titik itu, sampai sekecil-kecilnya. Sekarang, rilekskan tubuh Bapak Ibu, mulai lepaskan telunjuk yang menandai bagian tubuh yang ditunjuk. Sekarang, seolah-olah diri Bapak Ibu mengecil sampai ke titik sentral, ke garis sentral di tengah-tengah tubuh Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu tubuhnya mengecil, dan memampatkan diri ke garis di tengah tubuh Bapak Ibu. Bayangkan bahwa Bapak Ibu sekarang berada di kondisi yang paling sekarang. Bayangkan Bapak Ibu ada di center, di pusat dari tubuh Bapak Ibu. Selalu panggil nama Bapak Ibu. Sebagai contoh, Hengki, Kiki, fokuskan konsentrasi. Sekarang berada di sentral dari tubuh. Bayangkan Bapak Ibu ada di pusat dari tubuh Bapak Ibu sendiri. Bayangkan bahwa ada garis dari atas kepala sampai ke bawah yang memanjang di tengah-tengah tubuh Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu memfokuskan konsentrasi di area itu. Terus fokuskan di situ, terus fokuskan di titik tersebut. Perlahan-lahan, mulai kembangkan diri Bapak Ibu, melebarkan fokusnya lagi dari sentral ke semua tubuh Bapak Ibu. Sekarang kembali rasakan semua sensasi yang ada di tangan, di kulit, di kaki, telinga, kepala. Kita bersiap-siap untuk kembali ke posisi semula sewaktu kita mendengarkan presentasi. Perlahan-lahan, Bapak Ibu mulai mendapatkan kesadaran lagi untuk balik ke presentasi kita di depan komputer. Dan perlahan-lahan, Bapak Ibu katakan ke diri Bapak Ibu sendiri, kita kembali ke presentasi semula, mendapatkan kesadaran kita kembali.
untuk balik ke dalam presentasi ini. Perlahan-lahan. Oke, saya tidak bisa melihat semuanya layarnya, tapi mudah-mudahan semua sudah kembali kemari ya. Oke ya. Oke. Boleh saya lihat Bu Wileng minum, boleh kalau ada yang mau minum dulu, silahkan. Itu yang disebut dengan meditasi one point. Dari one point di depan, scan, one point di tubuh, lalu kita memampatkan diri kita di sentral. Jadi itu makanya gambarnya saya buat seperti yang tadi itu. Ada komen dulu, ada pertanyaan, ada concern, ada hal-hal lain, silahkan. Mungkin belum bisa sepenuhnya ya, tapi bimbingan dari Susyung Hengki tadi sangat membantu dan menguatkan diri gitu loh untuk oh ya kita panggil nama, kita ajak fokus ya, ini satu pengalaman baru sih ya. Dan kayaknya membawa banyak ketenangan, itu sih yang saya rasakan. Mungkin prakteknya belum fully ya. Betul. Thank you, Bu. Sekadar tambahan aja, nggak mesti pakai bahasa Indonesia ya. Kayak tadi nama-namanya juga kita pakai nama kecil, kita pakai bahasa yang kita familiar, itu juga bagus. Jadi karena ini juga direkam, nanti mungkin waktu nanti Bu Wileng share linknya, mungkin bisa didengarkan lagi ya, konsep-konsepnya mungkin ada yang terlupakan, tapi konsepnya seperti itu, latihan meditation dengan one point. Thank you Bu Heleng. Ada yang lain lagi? Ada yang mau tanya? Ada yang mau kasih concern? Silahkan. Sebelumnya terima kasih Pak Hengki untuk bimbingannya. Terus saya mau tanya, ini harus dilakukan tiap hari atau pada saat kita sakit aja? Lebih baik sih latihan Bu. Jadi latihan dibuat tiap hari, tapi ya itu lebih baik kalau misalnya kita rutin. Jangan nunggu sakit dulu Bu Lydia. Kalau kita nanti sakit, wah kita udah siap. Dibuat jadwal aja Bu, karena yang paling mungkin meditation yang one point ini butuh waktu. Tapi itu sebabnya kalau ada yang bilang mindfulness meditation itu membuat waktu kita tuh fly cepat. Jadi sebenarnya kalau tekniknya benar, ada banyak yang perlu kita manage gitu. Jadi meditation sebenarnya bayangin aja tadi saya nggak ngitung sih, tapi kayaknya mestinya lebih dari 10 menit kali ya, tapi nggak tahu deh. Kalau kita mau benar-benar kayak scan dari bawah ke atas, itu sebenarnya menenangkan dan itu kita bisa lakukan dalam waktu yang lama. Itu sebabnya untuk meditation ini saya sarankan kita di tempat yang nyaman, yang nggak ada gangguan, dan mungkin kita kasih tahu orang-orang sekeliling, nggak usah dikunci sih, maksudnya keluarga biar tahu. Karena ini kalau ini jadi kebiasaan itu menenangkan sebenarnya, membuat kita jadi rileks. Itu dia. Lebih bagus di tempat terbuka atau tempat tertutup? Jangan, lebih baik kalau tempat terbukanya atau tempat tertutup sih terserah. Kalau saya suka males kalau di tempat terbuka, saya lebih cenderung tempat tertutup karena saya bisa mengontrol gitu. Kalau tempat tertutup kan saya tahu, oh ini ruangan saya tahu apa yang saya hadapi. Kalau di tempat terbuka saya nggak tahu ada apa gitu kan. Tapi terserah referensi masing-masing. Tempat terbuka itu di taman kita. Kalau menurut saya di awal-awal lebih baik tempat tertutup Bu, karena kembali
di tempat di kamar, karena kan kita jadi tahu titiknya di mana. Jangan salah Bu, saya kadang-kadang yang jadi titik saya adalah misalnya kipas angin. Pokoknya yang simpel-simpel aja. Tapi di dalam rumah. Itu. Terima kasih, Pak Hengki. Thank you. Tanya dong. Silakan Bu. Ini sih terlalu jauh ya, terlalu ke depan. Yang latihan baru aja belum bisa gitu. Teman saya pikir ini hanya untuk kalau tubuh kita sakit atau misalkan pikiran kita. Jadi kita fokus pikiran, misalkan ada tempahan dari luar atau apa, ada ini apakah kesalahan atau ada inilah itu kalau kita ini bisa jadi karena kita fokus ya, jadi bisa mengurangi gitu. Seperti tadi yang saya sampaikan, kalau bisa latihan terus Bu. Jadi nanti waktu kita butuhkan, kita sudah siap. Ini sama, ini kepikiran aja. Kayak latihan martial art, bela diri. Kalau kita latihannya, kan itu latihan biasanya tiap hari kan, seminggu sekali, seminggu 2 kali. Tujuannya apa? Supaya refleks kita terbentuk. Jadi kalau kita cuma nunggu waktu nanti punya masalah atau waktu punya penyakit, kita udah lupa Bu. Mungkin kita udah lupa tekniknya, atau kalau kita ingat tekniknya, tubuh kita nggak dilatih. Jadi kalau usul saya, latihan terus Bu. Mau sakit, nggak sakit, lagi sedih, nggak sedih, kita latihan terus Bu. Biar ototnya lebih kuat. Beberapa pertemuan yang lalu, pernah saya juga share ini, kalau kita latihan yang otot, kita kelihatan kan ototnya gitu loh. Tapi kan latihan ini kan nggak kelihatan, tapi harus Bu. Jadi menjawab pertanyaan Ibu, harus latihan terus. Jangan nunggu sakit, jangan nunggu punya masalah sih. Gitu. Masalah sih tiap saat mah ada aja ya. Pasti. Bagaimana Ya. cara ngatasinnya aja. Betul, kan. betul. Ya justru Setuju. maksud saya kalau ya lepas mungkin sakit lebih penting. Tapi kalau misalkan lagi pas lagi ini kan biasa kita manusia biasa. Ada urusan kecil aja bisa bete kan. Nah itu jadi maksudnya gimana kita manage pikiran kita gitu. Betul Bu. Ya emang latihan yang rutin latihannya itu yang mesti lebih. Iya betul Bu. Okay. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ngobrol sama Bu Heleng dan ini mungkin bagus juga. Jadi gini, makin kita latihan, brain kita akan terlatih. Jadi waktu kita naik mobil, kita punya masalah di ini, kita sudah refleksnya adalah kita mindful, kita relax, kita tenang. Itu yang dibutuhkan dan itu bisa terjadi kalau kita terus latihan terus. Jadi bisa sampai tahap itu. Bahkan kalau kita sakit, bukan biasa kan yang sering terjadi kalau kita sakit cari Panadol gitu kan. Kalau kita sakit cari dokter. Yang sekarang kalau udah sering latihan sakit, kita coba ini dulu. Kalau ini nggak berhasil baru yang lain gitu loh. Oke. Ya, thank you. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang lain lagi? Malam Pak Hengki. Malam Bu Selvi. Ya, silakan Bu. Ya, saya mau tanya waktu pas mata harus fokus ke objek itu mata saya kenapa kedip terus ya? Apa karena objeknya terlalu kecil? Saya lihatnya tutup botol minuman air mineral ya, tutup botolnya gitu. Jadi nggak tahu kenapa kedip agak perih gitu jadinya rasanya. Terus saya belum bisa fokus ke garis tengah ya, kayak disuruh mengecilkan diri, terus fokus ke garis tengah itu nggak kebayangnya gimana ya. Terus sama yang satu lagi kalau untuk menunjuk ya, karena saya tunjuk yang di belakang agak repot ya Pak Hengki ya. Jadi tangannya mungkin nggak leluasa gitu. Ya. Bagaimana? Ya. Terima kasih. Untuk titik nggak ada masalah Bu. Sebenarnya waktu kita fokus di satu titik itu punya beberapa fungsi. Pertama, fungsi kita jadi fokus di satu titik itu fungsi yang pertama. Kalau kita fokus, maka rasa sakit akan hilang. Tapi kalau Ibu sadari, nanti kalau kita udah latihan lebih lama, ini terutama kalau Bapak Ibu baru latihan pertama ya, pasti efeknya di mata adalah kedip-kedip, kedut-kedut, atau keluar air mata, perih.
Tapi kalau ini di-maintain agak lebih lama, nanti kita jadi bisa memaintain rasa sakit itu. Jadi itu sebenarnya punya dua fungsi. Fungsi yang kedua adalah kita jadi berlatih memanage pain-nya kita, level of pain-nya. Bukan dihilangkan ya, kita memanage pain-nya. Jadi kan kalau kita ngelihat di satu titik, kita tuh pain, mata kita tuh sakit, efeknya ada banyak. Nah, untuk itu latihan terus Bu, nggak ada masalah. Cuma jangan dipaksa kalau memang udah berakhir atau segala macam dan kita perlu stop, ya masuk ke tahap berikutnya dengan scan tubuh. Jadi berusaha menahan kalau bisa untuk waktu yang tiap kali itu bertambah. Karena itu punya fungsi yang tadi saya bilang untuk memaintain pain-nya kita. Dan yang masih di poin yang pertama, waktu kita titik jangan tutup botolnya gini ya. Tutup botolnya harus begini. Kalau begini ibu ngelihatnya jadi susah. Jadi kalau bisa benar-benar eye level, lurus. Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, yang tadi sentral, nggak apa-apa, itu perlu latihan. Tapi ingat ya, ini seolah-olah kita jadi merasakan diri kita tuh benar-benar di sentral. Idenya tuh sebenarnya itu, kita ada di sentral. Kalau memang masih belum terbayang, nggak ada masalah. Tapi bayangkan aja gambar saya yang tadi. Kita punya garis lurus dari atas ke bawah di sentral. Dan kita memampatkan diri sampai seolah-olah ada di tengah. Kita berusaha diri kita tetap di tengah. Itu. Lalu yang tadi, yang titik, jangan jauh-jauh Bu, jangan di belakang. Jadi kalau bisa karena ini latihan, yang ada di depan aja dulu, yang simple-simple. Nanti seperti tadi yang waktu menjawab pertanyaan Bu Lydia, kalau Ibu sudah terbiasa, Ibu bisa fokuskan di belakang, tapi tidak perlu ditunjuk, karena Ibu sudah latihan memfokuskan. Jadi ini tuh penting. Kita kadang-kadang kita nggak tahu tubuh mana kita yang sakit gitu kan. Pokoknya sakit di belakang gitu, nggak tahu yang mana. Nah, dengan latihan fokus di sini sebenarnya kita juga mengajak kita untuk aware dengan tubuh kita sendiri. Itu sih Bu Sylvie. Jadi kalau yang poin ketiga, jangan jauh-jauh di belakang Bu, untuk latihan di awal yang bisa dihandle oleh telunjuk aja yang nyaman. Itu sih. Mudah-mudahan menjawab. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Hengki. Sama-sama. Gimana? Ada hal yang lain lagi? Silakan Pak Hoklai. Iya, saya malu saya ngomong ini. Kenapa malu Pak? Waktu scan ya, waktu scan dari telapak kaki terus sampai ke pinggang tuh saya hilang, tertidur. Gimana ya? Bapak duduk atau tiduran nih Pak? Hah? Lagi duduk atau lagi tiduran? Saya duduk dong. Oh, oke. Ya. Saya duduk di bangku dan duduk tegak loh ini. Jadi waktu saya scan, kayaknya keasikan scan sampai di pinggang. Memang di pinggang saya agak lamaan tadi, soalnya di pinggang ada yang sedikit kurang enak gitu ya. Saya scan lamaan, saya tertidur gitu. Jadi saya terbangun lagi waktu sistem ini udah selesai kan. Wah, gawat, saya tertidur gitu. Apa kecapean atau gimana ya? Iya. Jadi penjelasannya bisa jadi kecapean juga, ada fisik yang lain. Tapi gini, sebenarnya waktu kita scan tubuh tuh nyaman loh, enak loh, kayak kita dipijitin gitu. Kita kan kalau dipijitin, saya benar-benar jarang dipijit. Kayaknya seumur hidup saya cuma sekali atau 2 kali dipijit gitu. Jadi waktu scan sebenarnya tuh sama kayak dipijit sebenarnya. Jadi itu sebabnya kalau memang ya udah, kalau ketiduran ya nggak ada masalah. Ini nggak akan menyebabkan kita jadi gimana-gimana. Cuma nanti kalau misalnya memang ini, saya mengajak Pak Hoklai cari waktu lagi untuk latihan lagi. Mungkin perlu latihan di pagi hari, mungkin perlu latihan di siang hari. Tapi kalau Pak Hoklai ternyata scan membuat tidur, malah itu bagus kan? Berarti punya satu teknik lagi, kalau misalnya di tempat tidur mau tidur,
udah aja lakukan scan dari bawah ke atas. Karena scan itu sebenarnya membuat kita nyaman, seolah-olah kayak dipijitin, benar-benar kayak dipijitin dari bawah ke atas, merasakan sensasinya, kayak gitu loh Pak Oklay. Kalau nggak apa-apa sih ketiduran, Pak Oklay masih bisa play rekamannya kok Pak. Iya. Saya pikir saya sasar gitu. Enggak apa-apa. Terima kasih. Thank you Pak. Ada lagi? Ya Pak Hengki, saya. Silakan Bu Lydia. Saya lagi nih. Nggak apa-apa Bu. Saya kalau scan ya, saya senangnya tuh kan kata Pak Hengki dari telapak kaki, nah saya selalu sentuh. Saya sentuh telapak kaki, terus jari tangan, emang enak gitu. Tapi jadi saya sentuh dari kaki sampai ujung rambut. Apakah boleh sentuh? Saya tadi lihat Ibu boleh. Jadi gini, ada beberapa orang yang mungkin lebih prefer untuk disentuh, bukan di-imagine. Jadi buat begitu boleh disentuh, tapi kalau bisa ya sentuh aja, sentuh, jadi fokus di situ, naik lagi, sentuh lagi, sentuh lagi, sentuh lagi. Tapi jangan stop di situ ya Bu Lydia. Kalau nanti sudah terbiasa dengan itu, dilepas. Karena tujuan kita adalah kembali di sesi-sesi awal, kalau bisa meditasi kita itu cuma butuh diri kita dan pikiran kita. Jadi kalau bisa tuh itu. Jadi kita mau kemana, kita kasih pikirannya, dia udah nurut. Kita mau kemana, kita kasih pikiran, udah nurut. Jadi nggak perlu lagi fisik. Tapi kalau untuk awal, kalau Bu Lydia merasanya lebih enak disentuh, terus baru kerasa sensasinya, disentuh lagi, baru bisa fokus di daerah situ, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya pelan-pelan nanti pikiran yang menyentuh ya. Betul. Langsung pikiran yang nyentuh. Jadi kalau misalnya memang sakit di lutut, langsung fokus di lutut dan tanpa perlu menyentuh, udah langsung bisa fokus di situ. Kita sebenarnya udah mulai masuk sedikit-sedikit untuk mendirect gajahnya kita. Tapi kan sakit kata Pak Hengki, telunjuk kita yang sentuh. Nggak apa-apa Bu. Itu juga bagian dari itu tadi. Sentuh yang sakit itu kan bagian dari kita nunjukin ke tubuh kita. Tapi nanti kalau Ibu sudah, ini latihan awal ya, kita sentuh pakai telunjuk. Tapi nanti berikutnya, kalau kita udah agak lama, saya akan ajak Bapak Ibu bukan sentuh, tapi langsung pikirkan. Itu loh. Oke, terima kasih ya Pak Hengki. Sama-sama. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, udah 8.30, saya kembalikan Bu Weleng kalau misalnya ada yang mau di-email. Silakan Bu. Terima kasih. Thank you. Ada Sesyung Agus, ada mau sharing, mau tambahin Sesyung Agus? Ada ya, saya malah nggak lihat. Tadi sih ada, atau udah keluar? Oh, udah kayaknya. Oke, jadi hari ini kita belajar mengenai meditasi 1 titik ya. Tentunya ini satu permulaan dan tidak berhenti di hari ini aja, tapi tentu harus kita praktekkan ya. Jadi tadi ada banyak pertanyaan yang apakah ini kalau kita lagi sakit baru kita praktekkan gitu. Sebenarnya tadi kita lagi nggak sakit aja, nggak mudah buat kita untuk mempraktekannya ya. Jadi artinya melatih ya. Jadi bukan kita mungkin belum mempraktekkan, tapi masih dalam tahap pelatihan ya. Jadi sama seperti kita lagi breathing in, breathing out, itu sepertinya Sesyung Hengki kita harus melatih itu setiap hari dengan rutin dan waktu yang tertentu ya. Demikian juga hal ini. Nah, saya yakin dengan kita membiasakan diri melatih seperti ini, maka sedikit demi sedikit kita lebih mindful, lebih memperoleh ketenangan, dan moga-moga kita menjadi expert sehingga
satu saat begitu dibutuhkan kita langsung bisa pakai gitu ya. Kira-kira seperti itu ya, Sesyong Hengki ya. Betul, Bu Wileng. Betul, setuju. Oke, jadi saya pun juga butuh bantuan komunitas ini untuk menjadi motivasi saya untuk melatih. Nah, saya harap kita dengan satu kelompok seperti ini bisa sama-sama memperoleh kemajuan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih Sesyong Hengki. Terima kasih semua teman-teman yang hadir. Sampai jumpa di minggu depan. Ya, Terima kasih Bu Wileng. Terima kasih Bapak Ibu. Malam, Ya, Bu. makasih. Terima kasih Pak Eki, terima kasih Terima kasih, semuanya. sama-sama. Selamat malam. Izin live ya.